Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini Mbak Jen akan menjelaskan sesuatu tentang susuk ya. Ada kesulitan, ada masalah, ada yang nggak bisa tentang susuk. Coba tanya sama Mbak Jen. Sumpah aku tak salah nih. Oke, siap. Masih buka sampean kan? Oke, bersama guna sampean cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Retik Official ya guys. Hari ini di kesempatan hari ini saya berjumpa dengan Mbak Jan mau ngobrol-ngobrol tentang susuk. Kalau Pak Rete itu taunya susuk itu ketika kita beli sesuatu, ketika kita beli makanan itu kita ada kembalian, itu kalau di Jawa susuk. Ini nggak tahu kalau dari Mbak Jan itu kemarin saya lihat masang susuk guys. Setahu saya ya pernah mengantar temen Mbak. Iya. Dulu Oh. sekitar tahun 2004. Di wajahnya itu katanya pengen dipasang susuk emas. Ya. Seperti itu. Makanya kan kita nggak tahu itu kan dia bertanya saya bertanya ke panjenengan. Itu sebenarnya susuk itu penjelasan panjenengan itu seperti apa? Susuk itu bermacam-macam, Pak. Pertama yang paling mahal, paling atas itu urutannya emas. Mas, Nah, habis itu ada susuk pengasihan yang dimasukkan? yang dimasukkan sesuatu itu loh, pakai hewan apa itu sambeliran orang Jawa namanya. Nah, Tahu. Yang warnanya hijau itu. Itu agar wajahnya semerlapan, orang tertarik lah dengan pengasihan. Perlu diketahui, seseorang yang punya kelebihan, pengen kelebihan misalnya kurang pede, kurang percaya diri, misalnya sampai itu jelek, ya nggak ada yang naksir lah katakanlah. Kalau kamu pengen ada kelebihan mungkin agak tampan atau lebih gimana, kita pasang susuk. Karena susuk tersendiri mempunyai kelebihan. Dalam arti kelebihan gini, misalnya sampai elek malah ganteng. Tetapi perlu diingat, seseorang yang memakai susuk itu pasti punya larangan. Satu contoh misalnya, kalau kamu susuk emas, pasti ada larangannya. Satu contoh, tidak boleh makan pisang emas. Nah, seperti itu. Nanti kalau makan pisang emas akan luntur susuknya. Nah, seperti itu. Nah, susuk tersendiri sesuatu barang dimasukkan di dalam tubuh manusia dengan diselimuti dengan mantra goib. Karena dengan mantra goib itu bisa masuk di dalam tubuh manusia. Yang kemarin saya praktekkan di Pondok Nusantara, saya mencoba menusuk itu siapa? Samsudin, ternyata tidak mempan. Terus saya mencoba ke santrinya yang namanya Bagus itu bisa. Bagus ya. Agus Ya. Gus Ya. Agus itu. Ya, Agus. Ya. Habis itu saya tes, saya keluar dari pondok, saya menjumpai tamu-tamu, terutama wanita. Saya bilang, menurut ibu gimana Mas Agus ini? Tampan apa jelek? Tolong bilang jujur sama Mbak Jan. Katanya bagus, jelek, wah ganteng wajahnya katanya. Nah, seperti itu. Berarti susuk Mbak Jan itu manjur. Tetapi kenapa kok disusukkan ke Gus Samsudin tidak bisa? Karena di dalam tubuh Samsudin itu katakanlah dia punya sesuatu kegoiban juga. Dia kan juga dari pondok ke pondok dulunya, orang sakti lah katakanlah. Bahkan dia mengadakan sayembara santet itu. Seseorang seperti itu tidak mungkin kalau tidak punya tameng bahasa Jawa tameng itu gimana ya? Tebeng lah katakanlah, pelindungan diri. Pelindung. Ya, pelindung diri. Perisai. Dengan pelindungannya diri, dia akhirnya membuka itu sayembara itu. Sekarang kembali ke susuk lagi Pak ya. Wakai baca enggak tekorin Bang. Oh banyak, kalau baca itu kan gudang ilmu. Bahkan perkataan baca bisa dites di luar. Ilmu kejawen itu sama atau enggak sama baca. Terus gini Mbak, terkait susuk. Dulu sekitar 2002 saya kan ikut itu
balap sepeda. Kalau di Blitar khususnya di daerah Sengat itu catrek. Oh iya. Kita balapan sepeda gitu kan. Itu sama ayah saya itu dulu dibawa ke bapaknya kan orang Banyuwangi. Mbak saya kan orang Banyuwangi. Terus Saya dan kakak saya dibawa ke sana. Disusuk nih gitu bangkit biar gak luka. Iya. Terus yang enek sing diweki koyo per barang ngono kuwi, Mbah. Itu kita lihat per itu ditaruh di atas gelas ini. Ditutup kain, habis itu enggak ada. Nah, terus airnya itu disuruh minum. Itu kalau yang saya pernah seperti itu. Itu kalau menurut gimana? Menurut mata batin kalau orang biasa nggak bisa melihat tadi, karena sudah saya bilang dari tadi, sesuatu barang itu masuk di dalam tubuh manusia itu sendiri harus diselimuti dengan mantra-mantra gaib. Ya, karena dengan kegaibannya itu bisa masuk di dalam diri manusia. Satu contoh misalnya, kalau orang awam nggak bisa, makanya dimasukkan ke dalam air tadi. Itu katakanlah per itu lebur dijadikan air. Begitu pula emas, ada emas cair ada. Misalnya kita nggak masukkan dalam tubuh manusia dalam begini, itu diminum juga bisa dimasukkan gelas. Itu seperti itu. Tapi gini Pak Teh, perlu saya jelaskan lagi bahwa orang yang memakai susuk itu ada sisi negatif. Banyak sekali. Karena begini Pak Teh, biasanya orang Jawa dulu, dulu saya itu ya, kok matinya angel ya, matinya sulit, itu pasti dicekelan. Dan mati cekelan itu sesuatu barang yang pernah dipinjam ke barang yang dipinjam barang gaib dimasukkan ke kita. Padahal orang Jawa itu bilang uang milih bakal mulai akhir. Misalnya satu contoh, saya pinjam sepeda motor Pak Rete. Suatu saat pasti baca sepedanya mana, soalnya saya mau perlu pasti mau gadeknya apa piye, seperti itu. Begitu pula susuk karena apa, di dalam tubuh manusia kita ini tidak ada seperti besi, emas itu tidak ada, karena sudah terpisah antara dunia luar dan dunia dalam. Dan nanti diri kita pribadi itu tidak ada urusan dengan dunia luar. Diri kita ya diri kita, dunia luar ya dunia luar. Makanya kalau kita meminjam sesuatu di dalam dunia luar, suatu saat ada tiba, itu pasti tagih lah ya. Terus gini Mbak, terus saya kan punya temen, temennya itu punya kakek, umurnya sudah 100 lebih. Itu untuk ini Mbak, namanya jongat-jongat nggak lorong tapi seneng anak itu Pak Teh juga ngobrol sampai sama dia asik. Terus nggak mati-mati loh Mbak, bukan kok pengen kakek itu mati, tapi ki untuk bergerak aja sulit tapi masih sehat gitu loh. Tapi omongannya ngelonyor, bahkan itu tiap malam itu ya, setengah malam itu memanggil-manggil orang tuanya, "Bu, tolong aku, Bu, itu dia, Bu." Nah, akhirnya dicarikan kiai, dicarikan sesepuh yang itu akhirnya dia itu minta dikokok lambene Mbah, dicucuk lambene kon nyerot. Iya seperti itu. Berarti dia di situ titik kelemahannya. Tapi sing nyerot kudu anak turune Mbah, entah itu putu atau apa. Memang benar masuk juga. Tapi akhirnya habis itu ya alhamdulillah meninggal Mbah. Iya. Makanya sulit kan Mbah. Karena begini Pak Teh, yang saya perlu jelaskan di malam hari ini, kematian itu ada dua alternatif. Orang Jawa kalau bilang mati nekagan pola kalih mati kersane ngalah. Dan mati kersane ngalah itu meninggal memang takdir dari Tuhan. Dan yang kedua, mati kakek pula itu banyak tindakan yang negatif. Ya, sesuatu yang negatif pasti menghambat dalam diri kita. Satu contoh, kita mau ke Kediri, perjalanan Kediri itu dalam arti perjalanan kematian. Tapi di dalam perjalanan tadi, kamu itu santai atau main teman atau gimana, mampir-mampir nggak sampai-sampai seperti itu. Makanya orang Jawa kalau bilang mundur wae pakerti. Dalam arti mundur pakerti itu kita sapa sing nandur ya kuwi bakal sing mundur. Kalau kamu dalam hidup di dalam dunia
kalau kamu menanam kejelekan ya pasti kamu akan memetik kejelekan, itu pasti, itu hukum alam, tidak bisa ditawar itu siapapun gitu loh Pak Teo. Makanya Pak Teo menceritakan sesuatu matinya kok aneh gimana ya, salah dia sendiri, karena memang dia itu pasangan apa tadi dicocok dulu ya, itu kalau belum dicocok dia bisa meninggal, tapi ya kasihan raganya. Ini beneran guys, ini guys bisa saya pertemukan dengan Iya. teman saya, ya memang seperti itu. Oh. Terus minta kembang melati di kapaknya. Iya. Karena begini Pak, menurut cerita Pak Rete tadi nyapa atau kali ucap, karena memang kelemahan seseorang itu memang kadang yang tahu kita sendiri. Satu contoh, saya punya kakek, soalnya aku amati kuangnya keroken pupuku misalnya, nah itu baru bisa meninggal. Tapi terkadang kalau kita punya yang nyusul itu sudah meninggal, kita nggak tahu kelemahan seseorang itu memang sulit, malah ada baca yasinan dan sebagainya seperti itu. Terus gini Mbak, pas sampai lihat di aku kayak enak apa Mbak? Aku dua amalan dari dulu Mbak. Pertama jujur Pak Teh, ini saya mengatakan dalam hati dalam paling dalam Pak Teh ya. Bukan karena direkam, bukan rekayasa. Musuh yang paling terberat itu diri kita. Jadi saya mohon Pak Teh sering gimana ya, sifatnya rendah diri lah. Karena apa? Hawa nafsu amarah terutama. Ya. Itu Pak Rete itu terlalu menonjol. Jadi sedulur Bapak Limo Pancer tadi itu mempunyai sifat masing-masing, amarah, ulama dan sebagainya. Tetapi ibarat barisan harus sama ini Pak ya. Misal contoh nih, 1, 2, 1, 2, 3, 4 misalnya seperti itu. Ini 4 ini sedulur Bapak. Ini punya sifat masing-masing, ulama, amarah. Tetapi di dalam diri Pak Rete kurang mengendalikan diri yang maju ini. Ini ganton Pak ya. Siapa yang di depan dia akan nurut, yang belakang itulah dalam arti menonjol. Selama kita harus selaras Pak Teh. Dalam hidup kuncinya satu, kita harus bisa menyelaraskan sedulur Bapak, dalam arti mengimbangkan serasi 10-10-10. Jangan sampai ini 10 sama 20. Ya, yang 20 Pak Teh ini amarahnya. Makanya saya bilang musuh paling terberat itu dalam diri kita sendiri, bukan orang lain. Satu contoh misalnya, sampai ada masalah dengan seseorang. Tetapi kalau Pak RT sudah ini tahu nih mau marah ojo, jangan kembali ke posisi. Misalnya mau makan banyak, jangan kembali ke posisi. Tetapi kalau Pak RT tidak bisa mengendalikan diri sendiri, bisa bubar. Ini maju amarah nih, bocok aneh, penjara lah wes loh. Enak apa nih lah? Ya, ini seperti itulah. Itu yang saya. Ini gini guys, Gimana? hampir sama dengan amalan yang saya punya. Tapi itu sama jinak. Jinak itu apa? Yang sudah meninggal. Kakek saya yang sudah meninggal, jangan sampai kamu terlalu marah karena bisa bahaya. Ya, saya dikasih amalan Mbak itu rukono Mbak. Iya. Itu kan ini bukan karena direkam ini baru pertama kali saya ucapkan. Amalan ini Mbak. Gimana? Kalian mau nggak guys tak online Oh enggak itu sesuatu masalah diselesaikan. Itu kira pamer. Enggak, karena pembaca ini pembuka kunci. Niat ensun matet ajiku buto ijo gogong medat bromo sirep dur mancur cayaku kaya singa barong suaraku gelap ngambak ojo meneh tapake jamo manungsa ora medat marang aku senajan to guruku ketindih swaraku singa kedep singa lerep kalerep ajiku buta putra jagat lerep saking kersane Gusti Bu Allah Bu Allah Bu Allah. Amalannya menunggu Mbak. Menurutmu bagaimana menunggu Mbak? Begini Pak, kita melihat mantranya dulu. Sesuatu itu kita lihat mantranya dulu. Kalau Pak Ede sudah mengucapkan kata-kata singa, aduh, merinding kisah. mantra singa sama apa tadi? Singa apa tadi? Buto lah, buto lah. Berarti Anda itu mempersembahkan sifat Anda itu seperti buto dan singo. Karena satu contoh Pak Teh ini Haji Kebah ya, yang saya pelajari dulu waktu bacaan sebelum kenal Samsudin itu ya. Di dalam diri kita ini ada pertama kulit, daging, terus sumsum paling dalam. Siro manjingo ono kulit insun. Masuk dalam arti demit di situ. Manjing itu bersemayam.
kamu bersemayamlah di dalam kulitku. Ingsun manjingo ono daging ingsun sampai darah sampai tulang. Berarti keempat lapisan ini sudah bersemayam sesuatu yang ditanamkan di dalam diri kita sesuai mantra. Paham Pak T? Paham. Kalau Pak T tadi menyebutkan sesuatu mantra singa dan buto, kita sudah tahu gimana toh sifat singa itu. Galak apa enggak Pak T? Itu amalan itu engkau unek no, kamu terdesak. Makanya aku tidak pernah konsu aku galak. Karena begini Pak Tes, nanti kalau kamu sampai keluarga itu bahaya, lepas kendali. Dan nanti diri Pak Rete dikuasai itu. Sama diomong buju nggak mempan, diomongi anak, diomong wongta nggak mempan. Karena apa? Sama sudah diselimuti dengan mantra itu sendiri. Tapi kue api banyak tuh Pak. Kalau menurut saya, Pak, saya tidak memaksa pengertian saya untuk salah pahami ya. Sak jobone ade itu. Ilmu di luar kita itu bukan. Yang betul ilmu dalam diri kita sendiri. Karena apa? Kalau kita mau menggali, mau sekolah, di dalam diri kita itu banyak emas, permata dan sebagainya. Kalau kita tidak tahu, akhirnya yang instan kan instan. Jadi gini Mas, sesuatu yang instan itu pasti berdampak. Satu contoh misalnya, sampai terus makan Indomie. Sampai terus makan sing instan, pasti dokter melarang. Itu pasti itu logikanya. Kayak dulurku Pak Budi, Budi Peyot. Ya. Mie. Seperti itu. Tetapi sampai kalau mempelajari diri kamu Pak Rete itu tidak instan. Nggak instan ya Pak. Itu lama banget, tidak bisa. Tidak bisa, karena apa? Sesuatu Dosen api boleh tuh Mbak? Menurut saya lebih baik dibuang. Karena apa? Semakin sampai mempercayai mantra itu, semakin merasuk dalam jiwa raga sana. Paham nggak? Paham. Tapi ini ngomongin mbahku ya Mbak? Sama nggak tahu toh mbahnya itu dulu aliran apa. Iya. Itu gini Pak, ilmu yang berhubungan dengan kanuragan. Paham nggak? Kanuragan. Iya. Itu nggak bagus. Nggak bagus sekali. Karena apa? Kita dibekali dalam hidup itu sarwa gawe gabungan liyan. Aja sampai gawe lara atine liyan. Dalam arti kita jangan sampai memperjelekkan orang lain, menghina orang lain. Itu nggak boleh. Yo ora oleh Mbak. So bakale mesti balik nang awake dhewe. Mas yo sampean enggak pakai ilmu itu, tapi kalau teman sabar sama teman baik, sama tetangga baik, sama saudara baik, itu lo nggak ada musuh. Karena apa? Aku bisa ambil sampai aku iya, api, Mbak. tahu. Tetapi namanya ilmu hitam itu pasti ada pengaruhnya. Itu setan kok. Itu setan Mbak. Nggak ada setan yang baik. Terus ini Mbak, aku NNN Mbak, atus Mbak. Apa? Niat insun atus banyuku sendang pantulan tidak. Ya, paham. Terus guys, ini untuk penjelasannya itu ntar aja. Nanti aja ya guys. Ya saya tahu larinya kemana itu tahu. Oh Bang. Iya Bang. Jadi ben disimpen Bang, Ya. penasaran. Pokoknya kalau lihat video saya dengan bacaan IQ jenengan harus dinaikkan ya guys. Biar karena ini nggak teko mas lek ora gak ngenang iki. Aku yang nggak teko guys mikirin gini guys. Tenang. Karena ini nggak ngupas ilmu tadi Pak Tate ya. Saya jelas sedikit aja. Misalnya aku adus nang banyune wangian nang sing sampean sama sebelum tadi itu di dalam diri kita. Jadi di dalam diri kita itu ada sebuah danau. Bukan di luar sana, bukan. Kalau yang baik itu di dalam diri kita itu terkandung segala apa yang dia punya di jagat raya ini, di dalam diri kita juga punya. Misalnya di jagat raya ada lautan, ada macam-macam lah. Di dalam diri kita ada, cuma kita nggak tahu gitu loh. Itu kan disambung ini. Ya, oke. Ambil segi positif baik sahabat-sahabatnya dari apa yang kami edarkan. Saya jelas terkait susu itu ya memang ada. Bahkan anak saya ini baru kelas 6 atau kelas 5 itu ada yang menyarankan untuk disusuk karena anak saya itu bermain di bola voli Mbak. Mungkin untuk penjelasannya nanti saja. Baik apa enggak sih susuk sebenarnya itu? Tunggu video selengkapnya dari Mbak Jan. Mbak Jan sama tuh bahasa Bajan kocruk. Mbak Jan Koclok. Bajan kocruk.
Jadi ambil skip dari video yang kami tayangkan. Kalau ada salah-salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.